ekonomi kapitalis. Kita berdiskusi. Ya, dari forum ini saya mengatakan, kami menantang kalian ekonomi kapitalis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Refleksi akhir tahun 2022. Seperti biasa, menjelang akhir tahun, kebanyakan masyarakat akan sibuk dengan refleksian. Kita juga dari komunitas ini mencoba memberikan refleksi, tapi dalam konteks perspektif sistem Islam. Kalau kita perhatikan, refleksi-refleksi yang biasa kita dengar, baik di media-media massa, itu kebanyakan worldview-nya, ya, perspektifnya adalah perspektif non-Islam. Nah, inilah menjadi PR berat kaum muslimin. Dari tahun ke tahun, kita disuguhkan refleksi-refleksi yang berbasis non-Islami. Mudah-mudahan pada malam hari ini, ya, melalui kanal Geo, ya, kita memberikan semacam refleksi ulang, ya, refleksi ulang tanda petik, ya. Apakah ekonomi Indonesia ini sedang baik-baik saja atau tidak? Ya, jadi sesuai dengan tema yang kita usung malam ini, Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Nah, pertanyaannya, apakah ini fakta atau hoax? Ini harus kita buktikan malam ini, gitu, secara perspektif ekonomi. Nah, biasanya refleksi ekonomi itu biasanya sangat mengedepankan angka-angka. Ya. Contoh kasus, menurut BPS, angka pertumbuhan ekonomi Indonesia, ya, pada tahun kemarin itu di kisaran 5% sekian. Nah, pada akhir tahun ini juga diasumsikan sama, 5% lebih sedikit. Nah, pertanyaan berikutnya, angka ini diperoleh dari mana? Apakah angka ini merupakan angka real atau angka rekayasa yang selama ini menjadi apa? Rujukan para ekonom atau rujukan para praktisi di bidang ekonomi. Artinya apa, saudara sekalian? Ciri khas rasio atau parameter pertumbuhan ekonomi dalam bentuk persen itu adalah ciri khas sistem kapitalis. Kenapa kita berani mengatakan itu sistem ekonomi kapitalis? Karena sistem ekonomi kapitalis sangat bertumpu kepada pertumbuhan. Ya, kemarin 2 tahun kita mengalami pandemi, pertumbuhan kita malah minus 2% sampai 3%. Malah di beberapa negara sampai jatuh ke 2 digit. Nah, ini menunjukkan apa, saudara sekalian? Ya, kalau pertumbuhan ekonomi, ya, menjadi patokan kondisi perekonomian suatu negara, itu dengan nyata-nyata kita mengatakan itu adalah angka semu. Kenapa angka semu begitu? Tidak menunjukkan realnya. Pertanyaan berikutnya, pertumbuhan yang 5% itu siapa sumbernya? Faktor mana yang memberikan faktor yang 5% tadi, gitu? Atau berikutnya, sektor mana yang menyumbang paling besar yang 5% tadi, gitu? Nah, kalau kita breakdown lebih jauh, ya, ternyata angka-angka 5% tersebut kebanyakan merupakan angka-angka tanda petik, ya. Artinya apa? Bisa benar, bisa salah. Ini yang kita kritik dulu. Apa benar Indonesia tumbuh 5% secara fakta? Apakah itu hanya asumsi? Asumsi dari apa? Angka-angka yang dipertontonkan kepada rakyat. Seolah-olah Indonesia ini tumbuh dari tahun ke tahun. Nah, ini kan pertanyaan berikutnya seperti itu. Real atau bukan angka 5% tadi, gitu. Ya, para pejabat kita banyak. Ya, kemarin saya nonton di salah satu televisi swasta, dengan bangganya para pejabat-pejabat kita mengatakan Indonesia tumbuh 5%. Pertanyaan mendasar berikutnya, pertumbuhan apa yang menopang 5% tadi, gitu. Nah, pertanyaan besar seperti itu, gitu. Indonesia apakah negara industri? Bukan. Negara agraris. Indonesia adalah negara agraris. Nah, pertumbuhan ekonomi yang 5% tadi, apakah ditopang industri atau agraris tadi, gitu. Nah, disinilah
angka-angka tersebut bermain. Ya, artinya apa saudara sekalian? Angka 5% tadi menunjukkan sesuatu angka yang tidak memenuhi kriteria pertumbuhan yang pasti. Ya. Kenapa saya katakan seperti itu gitu? Ya. Namanya tumbuh pasti-pasti. Ya. Tidak ada pertumbuhan yang semu, tidak ada pertumbuhan yang direkayasa. Harus real gitu. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau pertumbuhan diiringi dengan distribusi yang baik, nah itu baru pernyataan yang benar gitu. Ya. Parameter berikutnya, rasio Gini yang selalu menjadi apa? Angka patokan para ekonom atau praktisi ekonomi untuk menyatakan apa? Apakah distribusi ekonomi itu merata atau tidak? Nah, kita kembali mengambil angka dari BPS. Ya. Angka BPS menunjukkan angka rasio Gini Indonesia itu di kisaran 0,4. Artinya apa? 0,4 itu sudah mendekati angka kritis. Ya, sudah mendekati angka yang kritis. Kenapa? Kalau 0,4 terpenuhi angka tersebut menunjukkan apa? Ketimpangannya hampir 50%. Jadi kalau kita bayangkan dari 100 jumlah penduduk Indonesia misalnya, berarti separuhnya apa? Miskin. Nah, 50 orang lagi itu menunjukkan apa? Apakah dia kaya atau tidak gitu. Artinya apa? Pertumbuhan yang 5% tadi begitu diajukan dengan faktor Gini, rasio Gini, ternyata apa? Nggak nyambung, saudara-saudara sekalian. Ya, kita dengan bangganya 5% pertumbuhan, tapi distribusinya malah jomblang. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar kita gitu. Angka-angka ini, ya, biasalah ya. Kalau angka-angka itu menunjukkan angka-angka statistik gitu. Nah, satu pameo yang sangat menolak bagi kita gitu. Apakah angka-angka statistik ini itu angka-angka murni atau angka rekayasa? Kan? Saya yakin, ya, yakin 100% angka-angka ini bukan angka murni, ya. Pasti di situ ada rekayasa, ya. Kita sudah terbiasa kok gitu. Dulu di perguruan tinggi juga ada belajar statistik sampai 3 semester saya. Ya, bagaimana memanipulasi angka-angka seolah-olah menjadi angka yang ilmiah. Itu mah di perguruan tinggi udah khatam kita itu. Ya. Nah, angka-angka ini yang dipertontonkan kepada apa? Rakyat yang maaf secara pendidikannya apa? Rendah. Oh iya, angka kita pertumbuhan ekonomi kita lagi tinggi misalnya. Di angka berapa? Angka 5 misalnya. Ya. Ya, mungkin bagi mereka yang tidak mengetahui tentang apa? Angka-angka statistik. Nah, kalau melihat dua parameter tadi, pertanyaan mendasar berikutnya, apakah Indonesia dalam kondisi baik-baik saja atau tidak? Ini kan jelas paradok sekali kan, antara pertumbuhan yang dikatakannya baik tapi distribusinya jomblang. Pertanyaan berikutnya, kenapa bisa seperti itu terjadi? Nah, ini kayaknya kalau 15 menit nggak sampai waktu kita untuk menjelaskannya gitu. Mudah-mudahan di forum yang lain. Nah, karena refleksi ini adalah perspektif sistem Islam, nah kita kaitkan bagaimana sih ekonomi Islam menyelesaikan masalah ini, masalah pertumbuhan dan masalah distribusi tadi. Ya, kenapa kita menyuarakan ini gitu? Seolah-olah apakah Islam punya solusi untuk mengatasi dua parameter tadi gitu? Parameter pertumbuhan dengan parameter distribusi gitu. Ya, oke, kita ambil contoh kasus nyata lah. Ya. Bukan mengada-ngada. Sistem Islam menghasilkan sesuatu yang di luar nalar manusia. Apa contoh nyatanya? Ya. Oke, kita flashback pada zaman kekhalifahan Umayyah. Ya. Pada masa Khalifah Umar Ibnu Aziz. Sampai beliau dan timnya kesulitan. Ya, sekali saya ulang, kesulitan mencari orang yang mau menerima zakat. Nah, zakat dalam Islam yang menerima ada 8 asnaf, ada 8 golongan. Artinya apa, saudara sekalian? Masa itu tidak ada yang mau menerima zakat. Artinya apa? Semua sudah merasa kaya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kondisi ini terpenuhi di Indonesia, apakah memungkinkan itu terjadi? Ya kan, pertanyaan mendasarnya gitu kan? Ya. Kalau dikatakan Islam itu hanya omong kosong, fakta sejarah sudah membuktikan manusia bisa tumbuh ekonominya
distribusinya juga apa? Semua merata sudah kaya. Kenapa? Parameternya tidak ada yang mau menerima zakat sampai petugas zakat kelelahan. Ini harta zakat mau dikemanakan lagi gitu. Ya. Artinya apa saudara sekalian? Ya. Ini menunjukkan apa? Sistem ekonomi Islam mampu menuntaskan dua permasalahan yang menjadi masalah krusial di sistem ekonomi kapitalis. Ya. Tadi sudah kita jelaskan dua parameter apa? Pertumbuhan ekonomi dengan rasio gini. Yang ternyata apa? Seperti langit dan bumi. Ngomong ke sana pertumbuhan melangit, tapi apa? Pemerataannya ke bumi gitu. Sama seperti yang dikatakan situ. Ekonomi kita meroket. Buktinya apa? Ngungsap, ya kan gitu. Ngutang lagi gitu. Artinya apa sudah sekalian? Nah, kalau inilah yang saban tahun kita diapakan ya? Kita tanda petik dikasihkan informasi-informasi. Setiap akhir tahun, coba perhatikan tuh media-media masa nanti. Oh, refleksi akhir tahun, kaleidoscope akhir tahun. Dari segi ekonomi kita tumbuh gitu. Tumbuh apanya gitu? Utangnya tumbuh. Utangnya tumbuh. Iya, sepakat tumbuh gitu. Ya. Kalau benar-benar tumbuh, ya kan? Mestinya pemerataan ekonomi, ya, dari seluruh wilayah Indonesia, dari Aceh sampai Papua sana merata. Tapi faktanya apa? Nah, masih ingat yang kemarin viral, sampai bupatinya ngamuk-ngamuk, ya, masih ingat ya? Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti yang kaya minyak sampai ngamuk, sampai mengucapkan kata-kata yang masya Allah gitu ya. Ya, artinya apa saudara sekalian? Itu menunjukkan apa? Kejomblangan pemerataan distribusi kekayaan di Indonesia ini gitu. Itu baru satu orang bupati yang ngomong gitu. Berapa ratus bupati di Indonesia ini gitu. Ya kan? Kalau semua bupati ngomong, nah, kira-kira gimana nih? Ya, masih berani berkoar-koar pertumbuhan ekonomi kita lagi naik? Masih berani berkoar-koar kesejahteraan kita akan tercapai? Saya pikir apa? Ini pepesan kosong. Jauh panggang dari api, ya. Baik, terakhir, ya. Terakhir dari saya terkait dengan ekonomi, ya, refleksi ekonomi. Ternyata dari bidang ekonomi kita bisa lihat gitu, baru dua parameter yang kita angkat. Ternyata apa? Ya kan? Ternyata bisa katakan ekonomi Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Sepakat apa tidak? Sepakat. Sepakat apa tidak? Sepakat. Oke. Ya kan? Artinya apa saudara sekalian? Ya, kalau mungkin nanti dikatakan, wah, kanal ini memprovokasi lagi katanya. Ekonominya tumbuh, dibilang nggak tumbuh. Distribusinya katanya merata, tapi tidak merata katanya gitu. Oke, kita tantang ekonomi kapitalis, kita berdiskusi. Ya, dari forum ini saya mengatakan, kami menantang kalian, ekonomi kapitalis. Ya, silakan tentukan waktunya. Kita tentukan kapan kita berdiskusi. Demikian dari saya. Sebagai penutup, seperti biasa saya akan berpantun. Ya, ini dia. Jika hidup tidak berbudi, umpama pohon tidak berbuah. Jika ingin Indonesia baik-baik saja, syariat apa? Itu jawabannya. Allah Akbar.